seperti yang disampaikan Presiden, kita menghadapi dunia yang tidak mudah. Geopolitik berubah dahsyat, apalagi lawan kita adalah masternya the art of the deal, master dalam negosiasi. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Maka ketika kita mengirim tim negosiasi dagang, kita harus terus memberi semangat pada mereka. Jangan puas diri dengan memberikan banyak hal, tetapi dapatnya sedikit. Terbukti saat ini ternyata yang mendapatkan tarif 19% bukan hanya kita. Negara di sekitar kita yang tadinya tarifnya lebih tinggi, sekarang pun sama dengan kita. Dan mereka tidak perlu membayar sebanyak seperti yang diberikan oleh Indonesia. Ini tentu PR bagi kita. Bagi Anda yang senang memuji, tar dulu. Jangan terlalu cepat berpuas diri. Karena negosiasi itu memerlukan keahlian tingkat tinggi. Sekali lagi, ini yang dihadapi adalah master of the deal. Diperlukan kecerdikan, diperlukan kepintaran, diperlukan kemampuan membaca. Bukan hanya sekedar angka, tetapi juga membaca perilaku dan juga harus memiliki kekuatan intelijen yang luar biasa. Ditambah lagi dengan data. Kan ini selalu PR bagi kita. Kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sia-sia. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menetapkan tarif dasar global sebesar 15 hingga 20% bagi negara-negara yang belum memiliki kesepakatan dagang dengan AS. Trump menekankan bahwa AS tidak mungkin membuat ratusan kesepakatan perdagangan terpisah dengan seluruh negara. Langkah Trump ini meunai reaksi dari pemerintah Indonesia. Pemerintah akan meminta penjelasan ke United States Trade Representative, USTR, terkait pernyataan Trump tersebut. Sebab, pernyataan itu akan membuat kesepakatan dagang antara Indonesia dengan AS menjadi percuma. Nah, oleh karena itulah maka dalam episode Intrik kali ini saya mengundang narasumber yang senior yang telah berpengalaman menjadi duta besar Indonesia di WTO dan juga pernah menjadi Dirjen Perdagangan Internasional Indonesia. Seperti apa? Mari kita saksikan, dan masih banyak PR yang menanti kita. Tentu saja tidak bisa kita cepat berpuas diri. Kita perlu memikirkan, karena setelah itu dari negosiasi ini ada ekor-ekornya dan berdampak pada ekonomi Indonesia. Bukankah kita menyadari bahwa ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami ujian? Seperti apa? Mari kita ikuti episode Intrik kali ini yang tidak kalah menariknya. Stay relevant. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya pernah membantu pemerintah menjadi semacam pejabat eselon 1 dalam tanda kutip. Karena usia saya belum cukup, jadi golongan pangkat saya belum memadai. Tetapi saya diberi status sebagai pelaksana harian di Kementerian Perdagangan. Nah, saya punya seorang kawan, seorang senior lah ini, yang pernah menjadi duta besar di WTO. Telah hadir bersama saya Pak Gus Mardi. Selamat datang di Kafe Brizi. Terima kasih, Prof. Senang bertemu Profesor. Senang ketemu kembali setelah cukup lama kita ya. Waktu itu sebagai duta besar Indonesia di WTO dan mantan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, bahkan juga pernah Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional. Begitu ya? Jadi tahu benar seluk-beluk perdagangan internasional. Nah, kali ini Pak Gus Mardi, kami ingin bicara tentang hasil negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat yang katanya berhasil mendapatkan diskon dari 32% menjadi 19%. Saya pernah mengungkapkan dalam Instagram saya bahwa itu adalah diskon palsu dari Donald Trump. Karena sebelumnya kita dari 0 sampai sekian persen ya, 0 sampai 5% kalau tidak salah. Tapi Pak Gus Mardi Bustami ini adalah orang yang paling tepat untuk kita ajak bicara, dan mari kita ulas begitu ya, karena barangkali banyak hal yang menarik dan perlu kita ingatkan atau memberitahu pada pemerintah kita hal-hal yang kita harus waspadai dan ada celah apa ke depan. Apa komentar Pak Gus Mardi tentang hasil negosiasi dagang kita? Jadi memang Indonesia salah satu negara yang di-watch, yang dilihat oleh Amerika. Karena surplusnya bagus, besar. besar. Nah, disitulah mulai mereka melihat bahwa jadi target bagaimana negara-negara yang mereka target itu adalah negara-negara
yang perdagangannya defisit bagi Amerika. Amerika defisit terhadap Amerika defisit. negara partnernya. Jadi ada 50 negara. Waktu saya sebagai atashe perdagangan di Amerika, mereka membuat tuh list 50 negara targetnya. Indonesia termasuk yang ke-30. Nah, itulah mereka mulai dari situ bagaimana melaksanakan kebijakan perdagangannya, membalance. Bukan baru ini aja, tapi yang paling keras ya Trump. Di era Trump sekarang. Ya, sebelum kita lebih jauh, kita ngopi dulu. Wah. Ya, di sini kopinya enak. Wah, Bapak kopi hitam atau kopi? Kopi hitam. Kopi hitam ya, hitam, oke. Kopi hitam minta 2 ya. Baik, saya harus siap-siap karena ini ada alat bantunya. alat Ini bantu ya. namanya Trujiva ya, ini sweetener alami begitu kurang lebih ya. sweetener. Nanti kita pakai ini aja ya, baik. Oh, bagus sekali ya. Pak Gus Mardi kita lanjutkan, jadi mengenai perdagangan kita, bahwa kita mulai surplus, mereka mulai watch, mulai kemudian lakukan negosiasi yang terkeras itu sekarang ini. Ya. Nah kemudian, tapi kan tim negosiasi kita berhasil katanya. Keberhasilan diplomasi dagang dari 32% diterapkan Trump menjadi 19%. Sebenarnya ya kita melihat dari mana sudut pandang mana kita melihat itu keberhasilan gitu, Ya. gitu ya. Biasanya kalau kita bilateral itu biasanya simetrik. Oh simetrik. Ya. Dengan Amerika kita asimetrik. Ya dari terminologi resiprokal aja harusnya sama. Harusnya sama. Ya Ya. kan? Jadi ini kan dia tidak sama. Dia bilang dia akan joint statement 22 Juli yang lalu itu mengatakan 99% produk Amerika masuk ke Indonesia itu dengan 0% tarif, dan Indonesia dikenakan 19%. Saya lihat itu tidak seimbang. Ya, kita bayar 19%, dia masuk 0%. Jadi kesimpulannya dari 12 itu kalau dibaca secara teliti, ya semuanya keinginan Amerika. Ya mungkin bisa kita mendapatkan sesuatu kalau kita jeli juga. Karena di situ ada ditulis bahwa kalau itu produk bukan atau tidak berasal dari Amerika atau tidak ditanam di Amerika, maka dia akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pengurangan dari 19%. Jadi ini semua kembali lagi bahwa semua adalah tergantung pada negosiasi sebetulnya, Ya. dan hasilnya adalah asimetrik ya. Nah, kita kasih mereka masuk ke negara kita sepuas-puasnya, harganya tarifnya adalah 0% non tarif barrier kita hapuskan begitu ya, kita eliminasi, tetapi kemudian mereka ngasih kita 19%. Tidak fair harusnya ini ya, tidak fair. Ada efek lain nggak di situ? Ya tentu efek lainnya banyak nih, karena begini, kalau kita lihat lagi angka ekspor kita ke Amerika, ekspor kita tahun 2024 itu sekitar 26 billion dollars. Ya, tekstil dan produk tekstil itu hampir sekitar 4,5 billion. Sepatu itu 1,2 billion. Nah kalau kita bandingkan itu dari total ekspor kita ke dunia, artinya tekstil dan produk tekstil, total ekspor kita ke dunia sekitar 13 billion, berarti sekitar 30 atau 40% itu ke Amerika. ke Amerika. Nah, kalau dia kenakan 19%, pabrik di sini kan bisa terancam. Jadi ini juga satu hal yang harus dilihat secara penuh, bagaimana dampaknya kepada sektor tenaga kerja. Ya. Jadi Amerika ini cukup sensitif bagi kita ya. Sangat sensitif. Artinya kita bergantung pada mereka juga cukup besar. Sangat sensitif. Ya baik, itu satu hal. Dan di dalam aturan WTO itu kan ada aturan mengenai most favored nation. Ya. Ya. Jadi apa itu most favored nation? Jadi di WTO itu kita agreementnya merumuskan bahwa semua negara itu harus di-treat yang sama. Ya. Ya, jadi kalau dia masuk ke suatu negara, kalau negara itu menetapkan tarif 5%, the whole country harus kena 5%. Artinya tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh diskriminatif. Jadi kalau kita deal sama Amerika kita kasih 0%, ini berisiko kita mesti kasih ke semua negara. 0%. Orang lain akan nuntut. Kalau kita nggak kasih, dia juga ada potensi dia juga akan menuntut melalui WTO. Dan di dalam joint statement juga disebutkan Indonesia dan Amerika akan bernegosiasi mengenai country of origin certificate. Jadi di situ juga nanti menentukan persyaratan-persyaratan
barang mau diekspor ke Amerika itu harus ada country of origin-nya. Nah, kalau dari Amerika ke Indonesia juga harus ada country of origin. Jadi country of origin itu memang harus ada sertifikatnya ya, Harus. ada perusahaan penilainya dan kemudian memutuskan ini benar-benar asli nggak dari Indonesia begitu ya? Ya. Berarti ada komponennya berapa persen kandungannya itu biasanya? Nah, itu tergantung dari perundingan nanti. Jadi bagaimana, karena CEO ini kan ada political mission di dalamnya. Nggak mudah. Ya. Ya. Oleh karena itu secara multilateral, Ya. kita nggak bisa menyetujui secara multilateral CEO itu di WTO. Itu hanging aja dari sekarang ini. Ya, jadi ini bagaimana kita melihatnya itu, bagaimana komponen ini, bagaimana tenaga kerjanya sekian persen, bisa nggak dikonsider dia sebagai origin ya, Amerika atau Indonesia nanti. Jadi itu satu isu yang technical issue, Ya. tapi quite important, sangat penting, dan juga sangat sulit menghitungnya nanti. Nah, implementationnya nanti. Ya, ini kan untuk menghindari jangan terjadi orang menggunakan produk of Amerika, kemudian di tengah jalan dia ganti, dia jadikan produk Amerika, kemudian masuk ke sini dengan 0%. Tapi sebenarnya barangnya dari orang lain. Dari negara lain. Dari negara Ya. lain. Itu transshipment bisa Dan terjadi ya. transshipment bisa terjadi di situ. Itu baru masalah tarif. Belum lagi masalah non tarif yang disebut juga. Jadi non tarif ini sebenarnya sudah dia list, sudah didaftar oleh Amerika yang di dalam National Trade Estimate Report. Jadi dia keluarkan pada 1 Januari 2025. Itu semua trading partners dia list non tarif barrier. Ya, Indonesia itu ada, yang saya hitung itu ada sekitar lebih dari 20 Non-tarif barrier. Dibanding negara-negara ASEAN lainnya itu hanya ada yang 11, ada yang 12, tapi kita ada yang paling banyak kita. Jadi ini juga pekerjaan besar dan itu disebut juga oleh joint statement bahwa Indonesia harus menyelesaikan non-tarif barrier dan barang-barang Amerika harus di-exempt dari NTB. Nah, ini boleh nggak kita melakukan itu? Karena orang lain kan nanti akan komplain. Ya, misalnya dari China masuk, ada non-tarif barrier kita, dia harus punya import licensing dan segala macam. Sedangkan dari Amerika nggak perlu import licensing misalnya. Jadi itu juga satu isu yang menurut saya nggak mudah. Ya, kalau Anda mengikuti percakapan kami tadi itu kayaknya rumit sekali ya. Sekarang ini kan memang dunia tengah berubah. Tadinya kan kita bicaranya hanya soal disrupsi digital. Tapi sekarang kita bicara tentang disrupsi global. Karena ada perubahan geopolitik. Ada situasi yang tengah tidak baik-baik saja. Maka persatuan dan kesatuan itu memang menjadi penting. Dan selebihnya tentu kita juga harus update terhadap situasi baru. Karena semuanya saling terkait. Satu elemen berubah, yang lain ikut berubah. Peraturan berubah, di negara ini berubah, negara lain juga ikut berubah. Lalu kemudian kita menghadapi situasi dengan SDM yang juga agak menghadapi goncangan-goncangan. Jadi tentu saja solusinya adalah kita harus menggunakan teknologi. Teknologi yang bagaimana? Teknologi yang disruptif, teknologi yang memudahkan kita, yang efisien, yang bisa membuat kita bekerja dengan sangat cepat, lalu kemudian akurat, dan tentu saja mempermudah dan sehingga kemudian membuat cost structure kita menjadi lebih rendah begitu. Nah, inilah modal bagi kita untuk menghadapi situasi yang berbeda ini. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan bagaimana dong? Apa yang harus dilakukan? Kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform yang tersedia tetapi tidak bisa yang hanya di atas permukaan. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan yang sebetulnya sudah sering dibicarakan, yaitu misalnya ERP, Enterprise Resource Planning. Ini penting sekali ini karena ini menghubungkan semuanya dan sekarang sistemnya itu sudah terintegrasi, tidak lepas sendiri-sendiri. Misalnya kami di Rumah Perubahan itu menggunakan Odoo. Ini adalah modern ERP yang konsepnya adalah all in one. Karena ini memiliki lebih dari 70 aplikasi yang kemudian semuanya terintegrasi. Termasuk misalnya Shopee dengan Cortex ya sudah berhubungan sehingga perencanaannya menjadi lebih mudah. Nah, bagi Anda yang belum familiar dengan ERP,
Odoo tentu saja menyediakan fitur yang mengelompokkan tiap-tiap aplikasi yang diperlukan oleh bisnis Anda dan dapat digunakan bahkan oleh perusahaan yang berada di luar Indonesia. Dan tentu saja ini karena semua sudah terintegrasi dengan regulasi dan ketentuan yang telah disesuaikan. Jadi Anda bisa menggunakannya dan tentu saja Anda bisa konsultasi, bisa kenalan dengan Odoo secara gratis atau ngobrol bareng pakar Odoo. Dan Anda bisa klik link di description box berikut ini. Itu sekedar berbagi pengalaman dan barangkali Anda juga bisa memanfaatkannya. Mari kita kembali ke percakapan selanjutnya yang masih seru tentang apa yang harus kita persiapkan menghadapi dunia baru dan pasca Donald Trump menerapkan tarif ini yang PR-nya masih banyak. Ya, lalu ada isu lagi bahwa sejak tahun 2019 Amerika Serikat memblokir hakim WTO. Betul. Jadi WTO itu dia kan rule based organization. Jadi kalau kita punya kasus, kita lapor ke WTO, masuk ke dispute settlement body, kemudian proses. Nah, at the end of the day, salah satu menang, salah satu nggak puas, dia naik banding. Nah, banding yang namanya appellate body. Nah, itu memang di Sandra. Kalau saya boleh mengatakan disandra oleh Amerika Serikat. Itu tidak ditempatkan orangnya, tidak masuk karena dia punya hak untuk menempatkan orang di situ. Jadi ini seperti di UN mereka mempunyai hak veto begitu. Vetonya dari situ. Jadi itu sudah tidak ada appellate body. Jadi sehingga waktu kita kalah di kasus nikel dengan Eropa, kita naik banding, ya dia hang. Dia nggak bisa nggak bisa diputuskan. Jadi mengikuti yang sudah ada. Jadi makanya kita bisa jalan terus hilirisasi kita karena nggak ada keputusan. Nah di satu pihak menguntungkan juga buat kita. Ya. Nah jadi ini juga satu hal yang WTO nggak bisa. Tetapi tetapi lagi nih. Menurut saya Amerika double standard. Di dalam joint statement itu disebutkan juga bahwa Indonesia harus menerima yang namanya moratorium e-commerce. Nah selama ini kita nggak mau, kita menentang. Bersama India dan beberapa negara lainnya, kita menentang mengenai moratorium e-commerce. Karena kita tetap mau pungut pajak. Artinya secara universal lewat jalur WTO ini, kita tidak bisa memungut pajak. Karena mereka moratorium. Nanti akan begitu. Padahal ini lintas negara ya. Lintas negara. Dan itu ekspornya luar biasa nilainya. Karena kita menikmati hiburan, game, film dari luar negeri, musik kita dengar dari luar negeri. Jadi kita bisa saja tidak bisa memungut pajak, bisa mereka perlakukan begitu. Jadi sekarang di dalam apa itu disebut bahwa Indonesia harus ikut itu. Jadi ini kompleks. Kalau saya melihatnya kompleks ya, banyak kaitan satu sama lain. Jadi nggak bisa datang kemudian kita setuju, tapi pelaksanaan yang di sini belum dijalankan akan menggantung di tempat lain. Ya. Lalu ada lagi program pangan kita kan. Kita kan punya program, pemerintah Presiden Prabowo ini kan sedang membangun kemandirian pangan. Kemudian bangun food estate di mana-mana. Dan ini kabarnya besar sekali. Ya. Lalu kemudian kita membentuk Bapanas, Badan Pangan Nasional. Lalu kemudian ada program di WTO tekanan untuk membatasi subsidi di antara negara-negara ini. Ya itu makanya waktu saya sebagai Duta Besar Indonesia di WTO, saya dan kawan-kawan datang dengan proposal untuk bagaimana kita menetapkan suatu yang namanya special product and special safeguard mechanism. Artinya buat negara-negara berkembang dan negara-negara terkebelakang itu bisa diberikan sesuatu hak untuk melindungi dirinya kalau terjadi sesuatu di dalam produk-produk yang mereka anggap itu spesial bagi mereka. Sejak tahun 2002 saya coba dengan teman-teman untuk melakukan itu. Ya sampai sekarang itu masih in limbo. Ya tidak ada persetujuan dari negara-negara maju. Ini masalah kita. Jadi kita harus berjuang di kalau mau diakui secara internasional. Kita harus berjuang di WTO, merubah aturan mengenai agreement on agriculture. Di lain pihak, kelihatannya Amerika mempunyai peranan yang berbeda hari ini. Kalau kita lihat dulu Amerika mempromosikan globalisasi, mendorong agar kita masuk ke WTO,
Bahkan Cina dengan bangganya bisa masuk ke WTO dan lain sebagainya, mengikuti arahan dari Amerika. Tapi sekarang kita lihat Amerika sudah bermain dengan programnya America First, gitu ya. Make America Great Again. Berarti Amerika kelihatannya sudah mulai meninggalkan lembaga-lembaga internasional. Apa yang dilihat Pak Gusmardi? Ya, saya melihat itu sebagai ancaman ya buat kita. Ya, dan mereka yang dulu mempromosikan globalisasi, ya ternyata at the end of the day dia kembali. Kemudian di lain pihak negara-negara berkembang, negara-negara partner dia suruh buka pasar. Ya kan, tidak ada TKDN. Ya, suruh liberalisasi. TKDN hambatan tarif, non tarif semua harus dihapus. Tapi dia sendiri melakukan. Di lain pihak Indonesia ini kan juga setengah menghadapi bagaimana paradigma baru dalam industri di Asia. Cina ini sekarang menjadi factory of the world dengan konsep yang low cost, kompetitif, luar biasa inovasinya. Kemarin kita lihat di Gias itu mobil-mobil dari Cina itu inovatif sekali begitu dan harganya separuhnya mobilnya Jepang. Dan Indonesia akan banjir sekali produk-produk barang murah dari Tiongkok. Di satu pihak itu menguntungkan konsumen, tapi di lain pihak ini bisa mengakibatkan pubar ini semua industri kita kalau kayak begini. Apa yang harus dilakukan Indonesia kalau melihat seperti ini? Kita harus reorientasi lagi nih kelihatannya mengenai perdagangan luar negerinya. Ya. Ini bagaimana sih policy kita sebenarnya? Bagaimana kita melindungi industri dan pasar dalam negeri kita? Menurut international agreement, menurut WTO, itu bisa kita lakukan untuk melindungi industri dan pasar dalam negeri kita. Salah satunya adalah anti dumping. Itu harus diperkuat. Jadi itu juga salah satu pertimbangan investor masuk ke Indonesia, bagaimana aturan-aturan mengenai dumping. Saya dilindungi nggak di dalam negeri ini? Kalau kita katakan investasi naik, ya tapi itu mungkin nanti akan dilihat, belakangan dia akan lihat lagi bagaimana aturan anti dumpingnya. Itu sebabnya bisa terjadi sudah masuk tiba-tiba batal, tiba-tiba kemudian pindah, begitu ya? Betul. Bisa terjadi salah seperti satu itu. Salah satu itu. Jadi saya sudah beberapa kali sampaikan pada teman-teman, ini hati-hati lihat. Jadi kita harus betul-betul mem-package ini dengan baik, bagaimana kita melindungi pasar dalam negeri, bagaimana kita melindungi industri di dalam negeri ini. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif. Harus melihat tenaga kerja, melihat country of origin, melihat aturan, melihat safeguard kita, begitu ya. Perlindungan-perlindungan untuk menjaga industri, walaupun ini sangat menguntungkan bagi konsumen, begitu ya. Satu hal lagi yang perlu juga kita perhatikan, ini adalah struktur tarif kita. Jadi di tarif ini, Prof, ini ada namanya tarif eskalasi, ada tarif yang namanya deskalasi. Apa itu bedanya? Jadi di dalam tarif itu kalau dia tarif eskalasi, dia semakin menjadi barang jadi, tarifnya tinggi karena dia ada industri di dalam negerinya. Ya. Nah, misalnya ini cangkir, ya kan? Nah, cangkir ini barang final ini. Barang final itu tarifnya bisa dikatakan bisa 10% misalnya. Nah, bahan baku cangkir itu bisa zero, itu eskalasi. Nah, jadi kita harus memetakan semua nih tarif kita yang 10.000 atau 11.000 item. Tarif ini seperti apa strukturnya? Nah, kita mau kemana? Ya, jadi ini nggak main-main ini. Padahal negara-negara industri itu melakukan itu, Pak. Dibangun itu ya. Dengan eskalasi dan deskalasi tarif. Nah, kita lakukan deskalasi. Saya kasih contoh, handphone. Handphone yang jadi itu 0%. Nah, komponennya 10%. Bisa 10%. Jadi orang nggak mau bangun. Lebih baik kita jadi pedagang. Iya dong, nggak mau bangun di dalam negeri. Nggak bangun pabrik di sini. Bangun, bawa aja dari luar. Ya lebih baik kita import saja. Ya kan? Jadi pedagang. Kan itu terjadi. Iya. Tekstil juga kelihatannya ramai begitu kelihatannya. Iya, mungkin begitu. Jadi ini makanya harus dilihat betul. Karena kita punya fleksibilitas 40%, up to 40% di WTO. Why not? Kita mencoba melihat ini. Tapi ini pekerjaan besar. Besar. Dan harus menata, harus melihat, membaca semua elemen. Dan industri itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita bilang kita mau bangun industri apa? Oleh karena itu Malaysia sangat fokus dia. Dia lebih maju.
Jadi ini barangkali rahasianya kenapa industri kesehatan di Malaysia lebih murah daripada negara kita. Ada hubungannya dengan tarif-tarif seperti ini. Ada. Obatnya lebih murah. Ya, kita kan obat mahal. Obat mahal. Ya kan. Ada hal yang menarik ketika kita negosiasi di WTO. Anda kan juga melakukan negosiasi untuk produk-produk dari Indonesia begitu. Ya, pengalaman saya selama 7 tahun saya di WTO, memang kita harus berkreasi sendiri. Jadi kita harus tahu di mana posisinya Indonesia, bagaimana struktur tubuh kita, gitu ya. Kemudian baru kita cari negara-negara yang kira-kira sama dengan kita. Kita jadikan satu kelompok. Karena kalau you sendiri ngomong, you nggak akan didengar. Didiamin aja. Hari pertama saya ada di situ, minggu depannya ada General Council, saya langsung angkat bendera bahwa kita concern terhadap kehidupan petani kecil. Nah, orang bertanya, apa sih Anda maksud? Ya saya mau memakmurkan mereka. Ini kan preambelnya WTO, memberikan kesejahteraan bagi negara anggota. Bagaimana dia mau sejahtera kalau dia tidak dilindungi? Nah, keluarlah kita dengan ide-ide. Saya cari, ada 10 negara yang bisa ikut dengan Indonesia waktu itu. Kita bikin. Ya, semua jadi berjuang bersama-sama. Berjuang bersama-sama sampai terakhir kita bentuk namanya G33. Kita jadikan itu sebagai platform kita. Indonesia memimpin, itu kita declare di Cancun di WTO bahwa ada grup yang namanya kelompok 33 memperjuangkan special product dan special safeguard mechanism untuk pertanian. Anggota kita ada 40 negara, almost half of population dunia. Jadi kekuatannya dan semuanya miskin. Nah, jadi itu kekuatan kita dan kita repeat. Itu negosiasi dengan negara industri yang menjadi marketnya. Iya, karena kita bicara agriculture, itu hadapan kita adalah negara-negara maju. Yang mereka memberikan subsidi. Yang luar biasa juga. Luar biasa. Ya, susu di Amerika itu kan luar biasa subsidinya. Ya. Bagaimana kita menegosiasikan itu, bagaimana kita harus melihat diri kita. Ya, bagaimana kita melihat negara-negara like-minded countries, ya, kemudian kita sama-sama, and then let's start. Pada waktu negosiasi kemarin juga menarik sekali karena ketua delegasi kita sudah langsung membuat surat dengan menawarkan dalam list beberapa items yang kita akan berikan kepada mereka. Apa komentarnya Pak Agus Mardi? Ya, kalau kita bicara masalah negosiasi itu kan memang beda dengan apa yang disebut diplomasi gitu ya. Diplomasi itu kan kita ngukir langit gitu ya. Kalau negosiasi itu you dapat satu, saya dapat satu. Ya, win-win. Ya, itu kita runding. Bagaimana kita? Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita negosiasikan kepada rakyat kita. DPR nanti dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita ke sana dan kita kasih surat, ya menurut saya ya nggak perlu hitam dan putih dulu seharusnya. Karena negosiasi itu biasanya last minute. Kalau sekarang kita lihat menurut saya karena kita sudah terjerat itunya. Sudah hitam dan putih. Dan semua yang ada di dalam joint statement itu apa yang kita sebut di dalam surat kita. Jadi sebenarnya dia memperkuat. Joint statement tetapi sepertinya seakan-akan kita memberikan semuanya begitu ya. Jadi one side. Karena salah satu di dalam joint statement dia poin ke-12 yang terakhir itu adalah persetujuan mengenai commercial deal. Itu kan di dalam surat ada. Deal itu antara yang tadi migas, beli pesawat, ada di dalam surat. Alat tempur dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Itu udah dapat. Nah, tinggal dia kasih udah you dapat 19% aja. Pulanglah kita ke sini terus kita merasa sudah dapat diplomasi dari 32 ke 19. Jadi itu kalau dia berikan ke situ itu gantinya yang menurut kita masih jauh. Kalau sebelum 1 April masih jauh. 0 sampai berapa? 0 sampai 3%, 5% lah. Top 5%. Palm oil kita kena 5% di Amerika. Nah, kalau itu kembali lagi ke 5% dan ini commercial negotiation-nya untuk beli barang itu, jadi masih bisa kita. Nah, kalau itu tidak dapat nanti bahaya karena window yang dibuka oleh Amerika di dalam joint statement
itu harus dipakai oleh tim negosiasi kita. Window itu tadi adalah untuk produk-produk atau barang yang tidak dibuat di Amerika, tidak ada di Amerika, tidak tumbuh di Amerika. Tidak tumbuh di Amerika, tidak dibuat di Amerika, itu akan dia consider untuk mendapatkan pengurangan dari 19%. Artinya kita masih punya waktu untuk melakukan negosiasi Ini itu. masih ada 2-3 hari ini. Oh, 2-3 hari ini. Kan 1 Agustus. Jadi itu masih bisa kita Ya. mainkan. Nah ini bagaimana nih? Apakah window of opportunity itu dipakai Ya. atau tidak? Kalau tidak dipakai ya salah kita. Padahal dia udah kasih katanya, ya kan? Ya, Nah ya. dia nggak punya kopi, dia nggak punya karet, dia nggak punya apa Sawit. namanya sawit, dia mungkin nggak punya pabrik tekstil, Ya. dia nggak punya apa. Nah itu harus kita pakai. Jadi menurut saya satu hal lagi yang harus juga disampaikan oleh pemerintah bahwa produk-produk yang kita beli dari Amerika seperti kapas misalnya atau Migas. produk-produk yang kita buat dengan mereknya Amerika itu harus dapat 0% tarif. Nah, bisa nggak, berani nggak kita harus ngomong gitu. Jadi nanti itu akan bertambah banyak itu Pak. Jadi misalnya saya membuat Levi's Indonesia. Di Indonesia. Kan itu Levi's mereknya dari sana. Merek dari sana, kapasnya dari sana. Ya. Iya kan? Ya. Kapas kita beli loh, 250 juta per tahun untuk kapas saya lihat impor dari Amerika. Jadi kalau itu kita bisa argu bahwa kapas Anda saya buat jeans di sini dan saya bikin merek Levi's dan send it back to US 0%. harus 0%. Karena masuk sini 0%. Jangan dibilang 19% dong. Kan dari sana barangnya. Iya, bahan. kan dari sana dong. It makes sense dong. Iya kan? Iya, Jadi ini harus kreatif nih. Iya, iya. Bagaimana membangun ini? Ya, inilah jam terbang ya, jam terbang, pengetahuan. Ya untuk Pengalaman, untuk ya. kreatif itu kan harus membuka diri. Jangan tahu-tahu udah jadi aja. Ya, ya. Problemnya di situ. Belum lagi Uni Eropa akan menerapkan pajak karbon. Pajak karbon ini akan dikenakan pada produk-produk dari Indonesia yang terancam itu bisa CPO, bisa baja, bisa semen, segala macam produk dari Indonesia termasuk alas kaki dan sebagainya bisa saja masuk nanti dikenakan pajak karbon karena kita dianggapnya membuat dengan murah listrik dari batu bara ya dan lain sebagainya begitu. Ini kan berarti bisa jadi ada non tarif barrier di sana seperti itu. Bisa terjadi karena Bisa itu terjadi. sudah ada dalam undang-undang mereka kan. Dan itu nggak mudah waktu kita membuat perjanjian EU SEPA. Ya. Itu kita mau minta itu dikecualikan. Almost itu nggak mungkin. Karena itu harus melalui parlemen mereka nanti. Karena itu undang-undang. Sementara kita tidak punya alat untuk membalas atau mencegah barang-barang mereka yang begitu banyak masuk ke negara kita. Jadi ini juga, jadi jangan dikatakan bahwa EU SEPA itu bisa banyak kita dapat, ya tergantung. Ya. Ya, tergantung bagaimana kita melihat itu secara apa lebih. Saya awal 2011 memulai sebenarnya. Ya, studinya kita mulai 2011. Ya kelihatannya sulit masuk waktu itu. Kita bentuk dulu dengan EFTA. EFTA kita berhasil. EFTA itu European Free Trade Area, ya. European Free Trade Association. Association. Norway, Swiss, ada 5 negara sih. Jadi tidak semua negara Eropa, Enggak. tapi 5 negara Eropa itu bersama dengan Indonesia. Iya. Tapi ekspor kita ke 5 negara itu tidak besar sebetulnya. Tidak besar, cuman kita mau menjadikan itu sebagai model Oh model, nanti Untuk- bisa diperluas. ke EU. Ya, jadi regionalism as part of globalization. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai vehicle Iya. untuk diperluas. Jadi itu sebenarnya idenya begitu dulu. Sekarang harus dilihat itu sama teman-teman kita masuk ke dalam EU ini, EU SEPA. Bagaimana nih? Bagaimana masalah industri sawit dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang kita pelajari ternyata memasuki dunia internasional itu begitu dinamis, apalagi geopolitiknya berubah seperti saat ini. Tadi sudah kita bahas bahwa Amerika sekarang sudah menjadi America First. Dia sibuk bagaimana menjaga kepentingannya dan orangnya kelihatannya yang cocok memang adalah Donald Trump. Dan itu membuat kita sakit kepala ya. Apalagi kita tidak tahu bagaimana strategi negosiasinya dia, tidak kita kenal, kita tidak peduli. Padahal sekarang dia mendapatkan banyak keuntungan dari mancanegara. Dan saya kira kita harus cerdik membaca kesempatan-kesempatan yang muncul. Dan kesempatan-kesempatan ini tentu saja juga bisa menjadi bencana karena negara-negara lain akan menuntut pemberian yang sama seperti yang sudah kita berikan kepada Amerika.
kecuali para pemimpin delegasi kita bisa membaca lebih dari itu. Karena ini ada warisan dari WTO yang saya kira ini bisa menjadi opportunity, bisa juga ini menjadi satu persoalan bagi kita, gitu ya. Jadi begitulah percakapan kami dengan Gus Mardi, Pak Gus Mardi yang telah menjadi duta besar di WTO. Saya kira banyak hal yang menarik. Ya, tadi saya tunjukkan ini adalah produk dari rumah perubahan, itu Trujiva, ya. Barangkali ini bisa kita tutup dengan menggunakan stevia, ini pemanis alami, ya. Pemanis alami ini baik. Gus Mardi, Bapak juga berkenan? Oh, boleh. Tambahkan Coba, ini saya ya. coba. Ini cukup hanya beberapa tetes saja. Oh, dia cairan ya? Cairan ya. Jadi ini zero kalori dan ini bagus sekali bagi Anda yang mengalami gula darah atau khawatir lah. Saya tidak punya masalah sih, tapi saya perlu menjaganya begitu ya, karena gula itu adalah penyakit yang berbahaya sekali begitu. Ya. Jadi ini sekedar edukasi saja, barangkali karena banyak hal di dunia ini mengalami perubahan, kesehatan kita juga berubah, pemahaman kita tentang dunia juga tentu saja perlu kita pahami, dan tentu saja pengetahuan kita untuk menjaga kepentingan nasional. Stay relevant.